Inilah pelajaran terbesar bagi pemain muda di seluruh dunia. Rasa hormat adalah fondasi kejayaan. Tanpa attitude, sejarah klub sebesar apapun tidak akan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Real Madrid hari ini adalah bukti nyata bahwa nama besar tanpa sikap hanyalah ilusi. Encara Messi, 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 gol, 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 gol. Di balik nama besar Real Madrid yang selama puluhan tahun selalu dibanggakan sebagai simbol kejayaan, mental juara, dan klub paling dihormati di dunia sepak bola, kini justru tersimpan sebuah kenyataan pahit yang sulit diterima. Bukan karena kurangnya kualitas pemain, bukan karena minimnya bakat, dan bukan pula karena taktik yang buruk, melainkan karena hilangnya attitude dan rasa hormat di dalam ruang ganti. Ego perlahan tumbuh, dan ketika ego menguasai, kehancuran bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Xabi Alonso datang bukan sebagai sosok asing. Ia adalah legenda klub, mantan pemain Real Madrid yang memahami betul arti seragam putih, tekanan besar Bernabeu, dan filosofi sepak bola modern. Namun ironisnya, justru kepada sosok seperti inilah rasa hormat itu menghilang. Instruksi yang diberikan dari pinggir lapangan seringkali tidak dijalankan. Arahan taktik diabaikan, dan keputusan pelatih seolah dianggap tidak lebih penting daripada kehendak pemain di lapangan. Saat hasil buruk mulai bermunculan, yang terjadi bukanlah evaluasi sikap para pemain, melainkan pelatih yang dijadikan kambing hitam. Xabi Alonso akhirnya dipecat, bukan karena ia gagal memahami sepak bola, tetapi karena ia gagal menundukkan ego pemain yang merasa lebih besar dari sistem. Sebuah ironi besar bagi klub yang selalu berbicara tentang nilai, kehormatan, dan tradisi. Namun, masalah itu tidak berhenti setelah kepergian Xabi Alonso. Real Madrid justru mengalami salah satu momen paling memalukan dalam sejarah modern mereka, ketika harus menelan kekalahan 3-2 dari Albacete Balompié, klub kasta kedua Liga Spanyol yang bahkan nyaris tidak dikenal di panggung internasional. Kekalahan ini bukan sekedar hasil pertandingan, melainkan simbol kehancuran mental, bukti bahwa mengganti pelatih tidak akan menyelesaikan masalah jika akar persoalan, ego pemain tidak pernah disentuh. Pelatih baru datang, wajah baru muncul, tetapi kehancuran tetap menyelimuti Real Madrid. Nama besar klub tak lagi cukup untuk menutupi kenyataan bahwa rasa hormat telah hilang dari dalam tim. Dan disinilah perbandingan besar itu muncul. Musim lalu, dunia menyaksikan Lionel Messi berdiri dengan tenang di pinggir lapangan Inter Miami, mendengarkan arahan pelatih kepala Javier Mascherano. Mascherano bukan pelatih asing, ia adalah mantan rekan setim Messi di Barcelona dan tim nasional Argentina. Namun sekali lagi, tidak ada ego, tidak ada sikap membantah, dan tidak ada drama. Yang terlihat hanyalah seorang pemain besar yang memahami satu hal sederhana, pelatih tetaplah pelatih. Sikap ini bukan sesuatu yang baru bagi Lionel Messi. Jika kita menoleh ke masa lalu, ke era paling dominan dalam sejarah sepak bola modern, kita akan menemukan satu nama besar, Pep Guardiola. Selama bertahun-tahun dilatih oleh Pep di Barcelona, Messi tidak pernah sekalipun membantah instruksi pelatihnya. Ia mendengarkan, menjalankan, dan mempercayai sistem yang dibangun Pep Guardiola. Padahal saat itu Messi sudah menjadi bintang besar. Ia sudah memenangkan Ballon d'Or, menjadi pusat permainan dan dipuja seluruh dunia. Namun di hadapan Pep Guardiola, Messi tetap rendah hati. Ia memahami bahwa kecerdasannya di lapangan justru berkembang karena ia mau mendengarkan. Tidak ada ego, tidak ada perlawanan, dan tidak ada sikap merasa paling benar. Hasilnya, sejarah tercipta. Barcelona di era Guardiola dan Messi menjelma menjadi tim yang ditakuti dunia. Trofi demi trofi diraih, La Liga, Copa del Rey, Liga Champions, dan sebuah era keemasan lahir karena hubungan saling menghormati antara pelatih dan pemain. Messi berkembang menjadi pemain terbaik dunia bukan hanya karena bakat alaminya, tetapi karena ia mau dibentuk, diarahkan, dan dikritik oleh pelatihnya sendiri. Inilah perbedaan besar yang sering dilupakan.
Kepemimpinan sejati bukan tentang seberapa hebat skill seseorang, melainkan tentang seberapa besar kemauannya untuk belajar dan mendengarkan. Dan kini, bandingkan itu dengan apa yang terjadi di Real Madrid. Dalam El Clasico terbaru, para pemain terlihat enggan mendengarkan arahan Xabi Alonso, mengabaikan instruksi pelatih kepala mereka sendiri bahkan di momen-momen krusial. Tidak ada kesatuan visi, tidak ada kepercayaan, dan tidak ada kerendahan hatian. Padahal kehebatan sejati dalam sepak bola bukan hanya soal bakat, bukan hanya soal kecepatan atau teknik, melainkan tentang sikap. Jika Lionel Messi yang telah dilatih oleh Pep Guardiola dan Mascherano bisa menundukkan egonya demi tim, lalu para pemain Real Madrid sebenarnya merasa mereka siapa? Pertanyaan ini kini menggema di seluruh dunia sepak bola. Bagaimana mungkin pemain yang belum memenangkan segalanya berani mengabaikan pelatih, sementara pemain yang telah memenangkan segalanya justru menjadi contoh kerendahan hatian? Inilah pelajaran terbesar bagi pemain muda di seluruh dunia. Rasa hormat adalah fondasi kejayaan. Tanpa attitude, sejarah klub sebesar apapun tidak akan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Real Madrid hari ini adalah bukti nyata bahwa nama besar tanpa sikap hanyalah ilusi. Rasa hormat yang sebesar-besarnya untuk Lionel Messi, dan sebuah peringatan keras bagi siapapun yang merasa lebih besar dari pelatih dan timnya sendiri. Tanpa hormat, tanpa kerendahan hatian, dan tanpa disiplin, kejayaan hanyalah cerita masa lalu. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the patient lasts. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala.